Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Taruh nama dia Poltekip, Angkatan 55. Nama Fauzan Sidkitajudin, STB 4327, Prodi Manajemen Masyarakatan kelas B. Izin di sini saya mengambil tema terkait dengan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Sebelum memasuki materi yang lebih jauh, izinkan saya membacakan terkait dengan latar belakang perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian anak dan pengertian ABH. Pengertian anak sendiri dijelaskan dalam Konvensi Hak Anak. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, pengertian dari ABH. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Nah, selanjutnya, apa itu perlindungan anak? Perlindungan anak sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan tujuan perlindungan anak. Tujuan perlindungan anak sendiri, poin pertama adalah terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Poin yang kedua, terlindunginya anak dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak? Yang pertama adalah orang tua. Orang tua diberikan beban tanggung jawab untuk menjamin hidup dan tumbuh kembang anak. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat bertanggung jawab mengawasi orang tua dalam menjamin kehidupan dan tumbuh kembang si anak. Yang terakhir, negara. Negara berperan terhadap peningkatan kualitas anak. Negara juga dibebani kewajiban untuk mendayagunakan seluruh sumber dayanya, termasuk hukum, untuk melindungi anak dan hak-haknya. Sehingga tiga komponen tersebut harus dipenuhi agar perlindungan bagi anak dapat tercapai. Selanjutnya, apa itu sistem peradilan pidana anak? Sistem peradilan pidana anak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani masa pidana. Adapun azas-azas sistem peradilan pidana anak. Terdapat 10 azas dalam sistem peradilan pidana anak. Yang pertama,
perlindungan, yang kedua keadilan, yang ketiga non-diskriminasi, yang keempat kepentingan terbaik bagi anak, yang kelima penghargaan pendapat anak, yang keenam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yang ketujuh pembinaan dan pembimbingan anak, yang kedelapan proporsional, yang kesembilan penghindaran pembalasan, dan yang terakhir 10 perampasan kemerdekaan dan pemindanaan sebagai upaya terakhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Penjelasan singkatnya bahwa dalam hal menyelesaikan perkara pidana anak, pengadilan anak harus mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang SPPA dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Apa itu keadilan restoratif? Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Salah satu dari proses pengadilan anak adalah adanya diversi. Apa itu diversi? Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang SPPA. Tujuan dari diversi itu sendiri diatur oleh pasal 6 Undang-Undang SPPA yang bertujuan untuk yang pertama, mencapai perdamaian antara korban dan anak. Yang kedua, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan. Yang ketiga, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Yang kelima, menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan dan peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Permasalahan tersebut seperti kurang sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak, sehingga pemahaman aparat penegak hukum dalam melaksanakan penanganan anak BH masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda. Yang selanjutnya, belum semua perkara anak diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut merupakan peran pemasyarakatan untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh aparat penegak hukum agar mengetahui terkait sistem peradilan pidana anak. Anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi karena mereka adalah generasi penerus yang melanjutkan seluruh perjuangan dan cita-cita bangsa. Sehingga anak harus dilindungi walaupun anak sedang berhadapan ataupun berkonflik dengan hukum. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam melaksanakan presentasi terdapat tutur kata ataupun materi yang tidak sesuai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak yang wajib diingat. Ingat, 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 jangan sampai lupa.